Kali ini kita akan membahas seputar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini merupakan landasan utama yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja serta menjadi panduan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Undang-undang ini disusun dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain, melindungi aset perusahaan, dan melindungi lingkungan tempat kerja. Tujuan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya lingkungan atau tempat kerja yang aman dan sehat, yang akan memegang peranan penting dalam peningkatan produktivitas kerja. Dalam undang-undang ini, definisi tempat kerja dapat kita ambil 3 poin utamanya, yaitu terdapat tenaga kerja, terdapat usaha, dan terdapat sumber bahaya. Sumber bahaya di tempat kerja berasal dari beberapa hal. Yang pertama, keadaan mesin, pesawat, peralatan, instalasi dan bahan. Kedua, lingkungan. Ketiga, sifat pekerjaan. Keempat, cara kerja. Dan yang kelima, proses produksi. Ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mencakup setiap tempat kerja, baik itu di darat, di air, dan di udara yang mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Jenis-jenis usaha yang wajib melaksanakan syarat K3 adalah tempat kerja yang memiliki sumber bahaya yang berhubungan dengan 1. Keadaan mesin, pesawat, alat kerja. Yang kedua, peralatan dan bahan. Ketiga, sifat pekerjaan. Keempat, cara bekerja. Kelima, lingkungan. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan proses produksi. Undang-undang ini berlaku di setiap tempat kerja dengan berbagai kriteria seperti yang tertera pada layar. Syarat-syarat keselamatan kerja. 1. Berisi arah dan susunan konkret syarat-syarat K3 pada jenis kebijakan tertentu. 2. Dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat K3 untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, kebakaran dan peledakan, memberi kesempatan atau jalan penyelamatan diri, P3K dan APD, mencegah timbulnya penyebaran suhu dan penyakit akibat kerja, memperoleh penerangan yang cukup, menyelenggarakan suhu dan kelembaban yang baik, memelihara kebersihan, kesehatan, keserasian alat kerja, lingkungan dan tenaga, mengamankan pengangkutan orang dan barang, bongkar muat, penyimpanan bahan, dan memelihara segala bangunan, mencegah terkena aliran listrik, serta timbulnya bahaya yang lebih tinggi. Pengawasan dilakukan oleh beberapa pihak. Yang pertama, Direktur melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keselamatan Kerja. Yang kedua, pegawai pengawas atau ahli K3 melakukan pengawasan langsung ditaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja dan membantu pelaksanaannya. Yang ketiga, pegawai pengawas selaku PPNS dengan 2 kewenangan, yaitu kewenangan memeriksa dan kewenangan menyidik atau BAP, serta yang keempat adalah ahli K3 dengan melakukan pengawasan langsung ditaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja dan membantu pelaksanaannya pegawai pengawas atau ahli K3. Selanjutnya adalah pembinaan. Dalam hal pembinaan, terdapat beberapa poin yang harus dipahami. Yang pertama, menjelaskan dan menunjukkan pada tenaga kerja baru beberapa hal, yaitu kondisi dan bahaya di tempat kerja, kemudian APD dan juga segala pengaman yang diharuskan, serta menjelaskan cara dan sikap bekerja aman. Yang kedua, mempekerjakan setelah yakin memahami K3. Yang ketiga, melakukan pembinaan seperti pencegahan kecelakaan, pemberantasan kebakaran, peningkatan K3, serta pemberian P3K. Kemudian yang keempat adalah wajib memenuhi dan mentaati syarat K3 yang berlaku. Guna mengembangkan kerjasama partisipatif dan aktif, maka dibentuklah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3 oleh wewenang Menteri Tenaga Kerja dengan tujuan utama untuk mencapai zero accident.
Ketika suatu kejadian kecelakaan kerja terjadi, maka wajib untuk dilaporkan dengan mekanisme yang telah dimuat dalam Permenaker Nomor 3 Tahun 1998. Perlu kita ketahui bahwa kecelakaan kerja dapat meliputi kecelakaan, baik minor maupun mayor, kebakaran, peledakan, penurunan lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai kewajiban dan hak tenaga kerja. Kewajiban tenaga kerja antara lain memberikan keterangan pada pegawai pengawas, menggunakan APD, dan patuh serta taat terhadap syarat K3. Sedangkan hak tenaga kerja adalah meminta pengurus untuk melaksanakan syarat K3 dan menyampaikan argumen ketika syarat K3 belum sesuai. Dalam memasuki kerja, terdapat beberapa kewajiban yang juga harus dipenuhi. 1. Wajib mentaati ketentuan K3. 2. Wajib memberi APD K3. 3. Wajib memahami emergency response plan. 4. Wajib memiliki izin kerja K3 atau pelaksanaan pekerjaan berbahaya. Dalam peraturan ini juga dimuat mengenai kewajiban pengurus, di antaranya menempatkan undang-undang ini maupun peraturan yang berlaku di tempat kerja yang dapat dilihat dan dibaca oleh tenaga kerja atau karyawan, memasang gambar maupun bahan pembinaan K3 di tempat kerja yang dapat dilihat dan dibaca oleh tenaga kerja atau karyawan, serta menyediakan secara cuma-cuma APD yang diwajibkan kepada tenaga kerja maupun orang lain. Apabila ketentuan dalam peraturan ini dilanggar, maka terdapat sanksi berupa ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000.